Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan pembelajaran online atau daring di SMP IT Al-Uswah Banyuwangi. Untuk kali ini kita pada pelajaran ilmu pengetahuan alam terpadu di kelas 8. Kita menuju ke materi yang berikutnya yaitu tentang usaha dan daya. Baik, sebelum kita menuju ke materi, marilah bersama-sama kita membaca basmalah untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Isti'dadan, ista'dadna, abata, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita menuju ke materi kita yaitu tentang usaha dan daya. Sebelumnya tentunya kalian sering mendengar kata-kata usaha, ya. Mungkin bagi kalian yang sering mendengar kata-kata usaha, contohnya seperti apa ya usaha itu ya? Seperti usaha perdagangan, usaha warung, ya, atau mungkin berjuang keras, ya, itu dikatakan dia berusaha untuk menyenangkan hati temannya. Tetapi tidak, ya, usaha dalam ilmu pengetahuan alam ataupun dalam konsep fisika tidak diartikan demikian. Hal yang sama juga seperti pada gaya, ya. Kalau gaya dalam kehidupan sehari-hari mungkin sering kita artikan sebagai style, ya. Tapi kalau dalam ilmu IPA fisika ternyata gaya itu adalah tarikan dan dorongan, ya. Jadi usaha di sini tidak seperti pemahaman dalam bahasa sehari-hari. Sekarang di sini Ustaz akan memberikan 2 contoh peristiwa, ya. Di sini kalian akan bisa membedakan yang mana usaha, yang mana bukan usaha. Nah, contoh misalkan baik diperhatikan, di situ ada 2 contoh ya. Tentunya kalian juga sudah memerhatikannya. Yang pertama, Andi mendorong meja dari pintu keluar. Dari pintu ya, dari pintu itu keluar ya sejauh 2 meter. Kemudian ada lagi contoh yang berikutnya, peristiwa adalah Andi mendorong tembok hingga lelah. Namun temboknya tidak bergerak. Kalau kita lihat di sini, Andi sama-sama melakukan gaya dorong ya, sama-sama melakukan gaya dorong ya. Kalau kita lihat ya, kalau kita anggap dalam konsep sehari-hari, kayaknya usaha yang paling besar itu dilakukan oleh yang kedua ya. Andi mendorong tembok hingga lelah. Dia sampai lelah, sampai berkeringat, ya kan? Sedangkan yang atas tidak berkeringat, ya pastinya hanya mendorong meja saja. Tetapi bisa kita simpulkan bahwa contoh yang pertama ini adalah usaha. Sedangkan contoh yang kedua ini bukan usaha, ya. Jadi jelas ya dari contoh yang sudah disampaikan di sini bahwa jika suatu gaya tarik ataupun dorong, jika terjadi suatu perpindahan maka dinamakan dengan usaha. Tetapi jika gaya dorong ya yang tidak menghasilkan perpindahan atau tidak bergerak, meskipun yang mendorongnya itu sampai lelah ataupun capek ya, berkeringat dan sebagainya, dia tetap dikatakan tidak melakukan usaha. Bisa dipahami ya, itu terkait materi kita tentang usaha. Kemudian kita lanjut pada konsep persamaan dari usaha ya, atau rumusnya, di mana diketahui W sama dengan F dikali S. Ya, W sama dengan F dikali S, di mana W itu adalah usaha dengan satuan joule, ya. F itu adalah gaya,
Bisa dorong atau tarik, satuannya adalah Newton. Kemudian ada S. S itu perpindahan atau jarak ya. Perpindahan ya. Maka rumusnya apa? Satuannya adalah M. Ya, bisa diperhatikan ya. Itu adalah rumus dari usaha dan contoh peristiwa dari usaha. Baik, kemudian kita menuju ke materi kedua yaitu tentang daya. Kita tulis dulu daya. Ya. Daya itu bisa dikatakan kelanjutan dari usaha ya. Mungkin sering kita mengetahui daya pada alat-alat listrik ya. Yang sering kita jumpa itu seperti lampu ya. Lampu itu dayanya berapa watt? Nah, seperti itu ya. Lampu 80 watt. Lampu 30 watt ya. Artinya apa? Watt itu adalah satuan dari daya ya. Di mana daya itu merupakan usaha yang dilakukan setiap waktu ya. Waktu di sini adalah sekon ya. Jadi kalau kita perhatikan ada lampu dengan daya 20 watt itu. Artinya lampu tersebut melakukan usaha sebesar 80 joule setiap 1 sekon atau 1 detik ya. Bisa dipahami ya. Kemudian kita menuju ke persamaan atau rumusnya, di mana rumusnya adalah P sama dengan W per T ya. Karena tiap waktu, setiap waktu maka per T ya, setiap. Maka kita masukkan P, W, dan T. P sudah jelas adalah daya, satuannya adalah watt. Ya. Kemudian ada W. Apa W itu tadi? Benar. W itu adalah usaha. Satuannya adalah joule atau J saja ya. Sedangkan T itu adalah waktu. Satuannya adalah sekon. Ya. Baik, itu tadi ya materi kita tentang usaha dan daya ya. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan terkait materi kita pada kali ini ya. Untuk tugas ada di kolom deskripsi, silahkan dibaca dan diperhatikan ya. Itu tadi yang bisa Ustadz sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.